Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan dengan tema akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, memperbaiki perilaku, sikap, etika, moral manusia. Yang sebelumnya moral tingkah laku manusia itu tidak sempurna. Banyak yang melakukan dosa kemaksiatan, bahkan puncaknya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat manusia diajak, diserukan, didakwahi untuk berakhlakul karimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan keimanan yang sudah kita miliki saat ini. Saya yakin semua kita yang mengikuti khutbah Jumat kali ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada kitabullah, percaya kepada rukun iman yang lainnya. Tapi ingat, keimanan yang dimiliki oleh seseorang itu bisa naik dan bisa turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka agar menjaga kestabilan dari keimanan tersebut, maka kita harus berupaya meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna keimanannya. Karena paling sempurna imannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan kita harus kita jaga. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, berdialog dengan Rasul, dan jarak kehidupan kita dengan Rasulullah SAW sudah 1400 tahun yang lalu, tapi kita percaya kepada Rasulullah SAW, dan kita tidak akan merubah keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena ada juga orang mengaku Islam, mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dia tidak beriman secara sepenuh hati. Contohnya adalah dia masih mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia percaya masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman. Keimanan semacam inilah kepercayaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Keimanan yang dibanggakan Rasul di hadapan generasi sahabat. Satu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat, dan Rasul mengatakan, saya rindu dengan saudaraku. Kata sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan. Engkau adalah sahabatku. Kalau kami adalah sahabatmu, lantas siapa saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjelaskan, saudaraku adalah umatku yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka rindu denganku. Dia melaksanakan apa yang aku sunnahkan, dan aku pun juga rindu kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir mendengarkan khutbah ini termasuk adalah orang-orang yang dirindui oleh Rasulullah SAW, karena kita rindu dengan Rasulullah SAW, karena kita beriman dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, realisasi dari akhlakul karimah kepada Rasulullah SAW adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apapun bentuk sunnah Rasulullah SAW, kita upayakan
kuat tenaga kita semaksimal mungkin untuk kita laksanakan, kita lakukan. Sunnah Rasulullah SAW itu banyak. Dari mulai bangun tidur, sampai kita tidur lagi, kita ke kantor, kita ke pasar, kita bekerja, kita di jalanan. Penuh dengan sunnah Rasulullah SAW yang bisa kita ikuti, kita laksanakan. Dan ingat, apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Jangan sampai kita termasuk orang yang menentang sunnah Rasulullah SAW, bergelimang dengan dosa, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, dan bangga dengan dosa kemaksiatan. Jangan sampai karena perilaku kita, pekerjaan kita, perbuatan kita, nama besar, nama agung Nabi Muhammad SAW dihina orang, dicaci maki orang. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ada omongan, tuh lihat katanya umat Nabi Muhammad tapi masih mabuk juga. Katanya umat Nabi Muhammad tapi masih berzina juga. Katanya umat Nabi cinta sama Nabi tapi masih berzina, melakukan kemungkaran. Jangan sampai itu terlontar di lisan kaum, di lisan umat. Karena perilaku kita yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW. Seharusnya ketika kita beraktivitas dimanapun posisi kita, di rumah, di perumahan, di kantor, di pasar, di jalanan, orang akan memuji Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat umat Nabi Muhammad SAW akhlaknya begitu mulia. Dia akur sama tetangganya, kerjanya profesional. Di jalanan juga demikian. Tuh lihat umat Nabi Muhammad SAW, dia tertib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita di dalam kehidupan ini menjadi orang cerminan yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kita cinta dengan sunnah Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam surga. Jadi yang harus dimunculkan akhlak kita kepada Rasulullah SAW adalah cinta kita, sukanya kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Bahkan masuk ke toilet pun juga kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Makan minum kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Berpakaian kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dalam kehidupan ini akan mengundang rahmat, maghfirah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, akhlak kita kepada Rasulullah SAW adalah banyak-banyaklah berselawat untuk Rasulullah SAW. Kalau benar-benar kita cinta kepada Rasulullah SAW, sebut nama Nabi Muhammad SAW dan iringi dengan salawat dan salam untuk beliau. Dalilnya ada nggak? Ada dalilnya dalam Al-Quran. Itulah pentingnya kita baca Quran. Pentingnya kita mentadaburkan Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikat berselawat untuk Rasul. Jadi bersalawat untuk Rasulullah SAW dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja. Minimal kita ucapkan salawat sebagaimana salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Atau ingin kita panjangkan lagi, silahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kita ingin salawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam sholat, yang wajib maupun yang sunnahnya, silahkan. Atau kita ingin baca salawat asgil, silahkan. Intinya adalah kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Dan saya berkeyakinan penuh jamaah sudah melakukan salawat dalam kehidupan kesehariannya. Yang jadi pertanyaan, berapa kali kita salawat? Kalau cuma 3 kali mah belum menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya 10 kali Ustadz, belum. Minimal tuh 100 kali sehari semalam. Mau pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, mau tidur juga boleh. Apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal ini ditingkatkan dari 100 menjadi 500. Atau kita 1000 kali kita berselawat untuk Rasulullah SAW. Tidak rugi orang yang berselawat untuk Rasulullah SAW. Siapa yang berselawat 1 kali untuk Rasulullah SAW, Allah membalas 10 kebaikan kepada orang yang berselawat tadi. Siapa yang berselawat, Allah akan angkat derajat orang tersebut. Problemnya akan dibantu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi terkait dengan problem yang sedang dihadapi.
Kalau dia banyak hutang, insya Allah hutangnya akan cepat dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu oleh Allah untuk melunasi segala hutangnya. Kalau dia belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Kalau dia belum mendapatkan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Tidak rugi orang berselawat. Bahkan di akhirat orang yang banyak berselawat, dia akan berdampingan dengan Rasulullah SAW. Logikanya kalau berdampingan dengan Rasul, kira-kira tempatnya di mana? Surga atau neraka? Saya yakin kita menjawab jawabannya tepat adalah di surga. Kenapa? Karena Rasul adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Dan Rasul tempatnya di surga, bukan di neraka. Maka orang yang bersama Rasulullah SAW adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mulai hari ini sampai kita akhir kehidupan, kita berkomitmen, kita berniat, saya akan berselawat untuk Rasulullah SAW minimal 100 kali, untung 1000 kali sehari semalam. Dengan kita memiliki amalan semacam itu, mudah-mudahan sebelum kita meninggal, ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dapat melihat wajah Rasulullah SAW dalam mimpi. Dapat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Kalau orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, ketahuilah itu adalah sosok Rasulullah SAW yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena iblis setan tidak akan mampu menyerupai wajah Rasulullah SAW. Kalau yang lain bisa diserupai. Wajah ulama bisa diserupai oleh iblis, oleh setan. Wajah orang lain, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita bisa menyerupai dari apa yang kita inginkan. Siapa yang melakukan? Iblis dan setan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa, saudara. Maka bersyukurlah mereka yang ditakdirkan, diizinkan oleh Allah di dunia ini dapat bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Salah satu sebabnya adalah karena orang tersebut selain mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia banyak berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.